Salah satu hal yang menjadi perhatian kami adalah secara khusus kita melihat bahwa bentuk perlindungan itu harus diwujudkan dan perlindungan terhadap pekerja migran yang dalam hal ini jelas-jelas adalah warga negara Indonesia yang sedang atau telah melakukan pekerjaan dan menerima upah di wilayah Republik Indonesia menjadi sebuah keharusan. Hal ini harus betul-betul kita kedepankan karena perlindungan warga negara semestinya mendapatkan tempat utama dalam setiap dinamika bernegara. Saya kira perlu pendekatan yang lebih holistik ke depan, bagaimana mendorong satu mekanisme yang G2G gitu ya. Kita selama ini kan selalu mengandalkan P2P, gitu, private to private gitu. Negara mesti didorong membuat satu channeling migrasi itu yang G2G gitu, sehingga ini untuk menutup gitu ya ruang-ruang atau celah-celah di mana para komprador kemudian juga mafia gitu ya memanfaatkan migrasi sebagai salah satu pengambilan keuntungan, meskipun tidak hanya di isu migrasi gitu ya, di filantropi saja orang juga bisa mengambil keuntungan ya. ACT lagi ramai sekali begitu ya, dan salah satu penyumbang ACT itu teman-teman pekerja migran gitu. Nah, ini sedikit alur program akses kemarin. Pertama-tama kami adakan kelas-kelas secara online karena COVID. Kemudian mereka transfer pengetahuannya ke organisasinya masing-masing. Dalam transfer pengetahuan itu mereka mendapatkan banyak masukan gitu ya, dan juga realita mengenai bagaimana di lapangan, dan kita bergabung lagi dalam beberapa sesi pengajaran intensif di mana teman-teman benar-benar mendapatkan workshop lokakarya mengenai hak pekerja migran di Singapura, di Hong Kong, hukum migrasi aman, terus juga keterampilan-keterampilan paralegal. Bagaimana sih cara melakukan pertolongan psikologi pertama? Bagaimana cara wawancara korban gitu dengan sensitivitas agar dia tidak terulang lagi traumanya. Apalagi kalau kita melihat secara detail yang kita bicarakan dari tadi terkait dengan pelindungan, undang-undang ini tidak pernah jelas mengatur tentang pelindungannya. Seperti apa sih yang harus dilindungi, gitu kan? Dan bagaimana teknis pelindungannya? Ini yang tidak pernah kita tahu sesungguhnya. Sehingga dalam prakteknya ketika terjadi masalah, proses penyelesaian sengketanya tidak pernah kemudian berakibat dalam tanda petik positif bagi pelindungan terhadap buruh migran Republik Indonesia yang ada di negara lain. Jadi kami pandang salah satu yang merampok perlindungan PMI adalah hak untuk bekerja di luar negeri, hak untuk mendapatkan pelatihan yang baik, dan saya rasa ini memang kalau orang Jawa ngomong ini benang bundel udah keberundel enggak karu-karuan udah. Jadi harus ditata ulang. Dan saya merasa juga harus sudah disudahin yang namanya saling curiga. LSM curiga sama P3MI, P3MI curiga sama pemerintah, pemerintah curiga sama ini. Kita harus duduk bareng-bareng, kita harus rakor bareng-bareng, karena sebenarnya tujuan kita ini semuanya sama, yaitu mulia. Mungkin banyak mungkin perda yang saling bertentangan dengan aturan di atasnya, tapi saya pikir kalau untuk yang Perda Wonosobo khusus ini justru memberi dampak yang cukup positif bagi perlindungan PMI, karena di sana diatur beberapa hal yang itu memberi perlindungan, seperti mewajibkan PMI dan agen meninggalkan berkas-berkas salinan dokumen ya, sehingga ketika terjadi kasus keluarga ataupun orang yang di rumah tidak susah untuk mengurus. Hal lain adalah ketika pekerja migran ini mendapatkan hak libur dari majikan, manfaatkan waktu libur itu dengan sebaik mungkin untuk misalnya bergaul, membuka jaringan gitu loh, kenalan sama LSM di sekitar negara tempat bekerja gitu, supaya apa? Kalau misalnya mereka yang saya sebut itu ya, amit-amit kena kasus gitu kan, mereka tuh tahu gitu loh, oh udah ngerti gitu, harus coba sharing cerita mereka tuh kemana gitu loh. Itulah manfaatnya tadi yang tadi membuka jaringan atau bergaul itu gitu. Kita mohon bantuan untuk ikut ngegas, sudah 18 tahun, 22 tahun kalau sebelum masuk ke DPR ya, dan korbannya sudah banyak. Jangan lagi kemudian akan diperbanyak korban. Jadi BPRT ini selain kepada hak ketenaga kerjaan, tapi juga hak sebagai musta'in ya kalau di NU itu ya, orang yang kecil ya, yang harusnya menjadi pusat dari atau prioritas dari kita seandainya tidak ada bias kelas. Dalam hal menyangkut perkara pidana,
mestinya Jaksa Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dibahasakan juga sebagai pengacara negara, mestinya dia dapat bekerja membela warga negara kita di dalam klaim di dalam perkara pidana di negara lain. Harusnya itu bisa dilakukan oleh kejaksaan kita karena mereka kan memang adalah pengacara negara. Harusnya dia tampil membela rakyat yang mengalami tindak pidana yang sepihak seperti terjadi di Malaysia yang baru tadi disebut.